Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Analis Daily. Saya adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Dharma Caraka, Gunung Stoli Selatan, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang asas trikon, dalam bentuk video pendek. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang tidak diam atau dinamis, berkembang dan terus berubah sesuai kondisi zaman dan juga kondisi peserta didik. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara ini adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kekacauan. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Agar pendidikan yang berpihak pada murid berjalan dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara menetapkan asas trikon. Asas trikon terdiri atas 3 kata yang berawalan kon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Mari kita lihat satu persatu asas ini. Asas yang pertama adalah kontinuitas. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Pendidik harus bisa menuntun murid dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menyatu dengan lingkungannya dan mewariskan peradaban. Dari zaman penjajahan sampai kemerdekaan, cara hidup bangsa menerima nilai-nilai baru bersifat kontinu, yakni tidak terputus-putus. Dalam menuntun anak, pembelajaran tidak boleh putus. Kemauan belajar, rasa ingin tahu, dan motivasi internal anak harus terus distimulasi. Murid dituntun untuk mampu mengelola cara belajarnya sendiri secara terus-menerus, selalu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Asas yang kedua adalah konvergensi. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dengan mengambil referensi dari berbagai sumber manapun, bahkan dari luar negeri sekalipun. Seorang pendidik harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih, sehingga para pendidik dan warga sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Sumber dari luar kita olah disesuaikan untuk membantu kebahagiaan sesuai kodrat alam. Kita boleh belajar budaya luar, bukan untuk meniru budaya itu, akan tetapi untuk menguatkan budaya kita sendiri, karena setiap bangsa memiliki kebudayaan dan zamannya masing-masing. Lalu, bagaimana dengan implementasi di dalam ruang kelas? Yaitu dilakukan kolaborasi teknologi zamannya anak-anak dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian dikembangkan jati dirinya sebagai jati diri bangsa. Misalnya di sekolah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan, seperti pentas seni siswa yang menampilkan nilai-nilai budaya daerah dan nasional. Asas yang ketiga adalah konsentris. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, cara mendidik pun harus berbeda zaman. Misalnya, cara belajar dan interaksi murid abad 21 tentunya akan berbeda dengan murid di zaman pertengahan abad ke-20. Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Kata kuncinya adalah, jadilah diri sendiri. Kita sebagai pendidik harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Terima kasih, salam guru penggerak, salam bahagia.